Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi STP Syahid Surakarta. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberikan kesehatan, diberi keselamatan dan kesempatan untuk mengikuti materi kuliah hari ini. Oh ya, pada hari ini kita akan mempelajari bab tentang pemusatan dan penyebaran data dalam statistik pariwisata. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang deskriptif data. Jadi bagaimana mendeskripsikan data itu dari penyajian data yang sudah ada. Deskripsi data itu pada dasarnya adalah bagaimana menggambarkan data ke dalam bentuk penyajian tabel, penyajian diagram maupun dalam bentuk grafik. Tentu penyajian data semacam itu bertujuan supaya data lebih mudah dipahami dan dimengerti. Nah, namun demikian, bagi beberapa kalangan, tentu penyajian data itu tidaklah cukup, sehingga dibutuhkan informasi yang lebih detail tentang data itu. Nah, data-data yang biasa dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan ekonomi, serta para pengambil keputusan adalah berhubungan dengan ukuran-ukuran atau parameter statistik, misalnya ukuran pemusatan atau measure of tendensi sentral, dan penyebaran data atau dispersi. Oleh karena itu, harapan saya sebagai pengajar pengampu mata kuliah ini, semoga mahasiswa-mahasiswi bisa memahami, bisa mengerti mengenai ukuran-ukuran pemusatan dan sebaran data. Begitu juga setelah bisa memahami, mengerti, diharapkan bisa menghitung dengan aplikasi yang lebih mudah, tidak perlu manual juga, karena kita sudah bisa menggunakan aplikasi pengolah data. Kemudian juga setelah Anda bisa menghitung, diharapkan dari hasil atau output perhitungan ukuran-ukuran parameter statistik utama tersebut, diharapkan bisa mahasiswa-mahasiswi menginterpretasi hasil dari output atau hasil perhitungan data tersebut. Nah, baik, kita akan masuk kepada materi di bagian ini. Rekan-rekan, pada materi pemusatan dan penyebaran data akan kita bagi dalam beberapa subbahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian ukuran pemusatan, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis ukuran pemusatan, yang ketiga dilanjutkan dengan hubungan di antara ukuran atau parameter statistik ukuran pemusatan, dan berikutnya adalah pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data nanti akan kita lanjutkan dengan subbab yang terakhir, yaitu jenis-jenis ukuran penyebaran data. Baik, agar data itu bisa disajikan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti, biasanya pada umumnya dideskripsikan dengan membuat tabel frekuensi, diagram, dan grafik yang minggu lalu sudah kita pelajari. Oleh karena itu, bagi para pengambil keputusan, tentu data itu tidaklah cukup, sehingga untuk keperluan analisis, mereka para pelaku bisnis dan ekonomi serta para pengambil keputusan di bidang kepariwisataan biasanya membutuhkan satu parameter atau pengukuran data agar bisa diketahui karakteristik dan keadaan dari data tersebut, sehingga nanti para pengambil keputusan itu bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dengan informasi data yang sudah diperoleh dalam ukuran-ukuran pemusatan dan ukuran-ukuran penyebaran data. Baik, dalam ukuran pemusatan
Tujuannya adalah dalam rangka meringkas data. Jadi jumlah data yang banyak dalam satu kelompok atau serangkaian data perlu diukur parameternya. Misalnya berapa rata-rata hitungnya, berapa data yang sering muncul, dan berapa data yang terletak di tengah-tengah, serta mungkin dari perhitungan persentase dengan persentil, dia terletak di kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Oleh karena itu, data itu nanti bisa diukur dengan ukuran pemusatan. Dua hal dalam jenis ukuran untuk meringkas data, sebagaimana dalam slide ini, adalah ukuran pemusatan data atau disebut dengan ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data atau disebut dengan dispersi, atau dalam literatur lain banyak menyebut dengan variasi. Rekan-rekan, selain dalam bentuk video, materi ini juga disampaikan dalam bentuk PDF, sehingga Anda bisa mempelajari PDF per lembar slide ini sambil Anda kombinasikan dengan penyampaian menggunakan video ini. Baik, berikutnya ukuran di dalam pemusatan itu memiliki definisi yang sangat mudah dipahami. Kita lihat di slide. Oke, kita perhatikan bahwa secara garis besar pengertian ukuran pemusatan itu adalah nilai atau bilangan yang dapat menggambarkan posisi data. Jadi posisi data itu dipusat dari sekelompok data serta mewakili kelompok itu. Jadi data itu dalam satu kelompok, dalam serangkaian data dengan menggunakan parameter atau menggunakan ukuran pemusatan statistik, kita bisa ukur berapa rata-rata hitungnya. Tadi sudah disampaikan. Dengan demikian, maka ukuran pemusatan data itu cenderung terletak di tengah-tengah, namanya saja sentral atau pemusatan, dan data itu memusat di dalam satu kelompok. Nah, apa saja ukuran pemusatan data itu? Nah, ukuran pemusatan data yang lazim dalam beberapa literatur buku statistik disebutkan antara lain rata-rata hitung atau mean, kemudian median, kemudian modus atau mode, dan juga kuartil serta desil. Tapi pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa ukuran parameter statistik, ukuran pemusatan yang lazim ada di dalam tampilan aplikasi pengolah data seperti SPSS. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama dari satu ukuran parameter statistik dalam ukuran pemusatan adalah mean atau rata-rata hitung. Nah, rekan-rekan, dalam menghitung rata-rata kita sudah lazim sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada beberapa mahasiswa, kemudian kita ukur tinggi badannya, kemudian kita rata-rata dari setiap mahasiswa, sehingga rata-rata hitung itu secara sederhana merupakan penjumlahan dari sampel yang pertama, sampel yang kedua, sampai dengan sampel yang terakhir dibagi dengan jumlah banyaknya sampel. Jadi dengan demikian, rata-rata hitung itu adalah hasil penjumlahan nilai-nilai hasil pengamatan dibagi dengan jumlah observasinya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, berarti orang yang pertama beratnya misalnya 60 kg, ditambah orang yang kedua 70 kg, ditambah orang yang ketiga 45 kg, misalnya ditambah orang yang ke seterusnya sampai ditambah dengan orang yang ke-10, dijumlah setelah itu dibagi dengan 10, maka itulah rata-ratanya. Sehingga dengan demikian nilai rata-rata hitung itu diperoleh dari menjumlahkan seluruh nilai
dan membaginya dengan banyaknya data yang diobservasi. Nah, itulah rata-rata hitung. Saya ambil contoh, misalnya ada seorang chef atau mungkin ada seorang staff di kitchen yang mengambil secara acak 10 kaleng daging sapi. Kemudian kaleng yang pertama, misalnya saya contohkan di sini, kaleng yang pertama itu 95 gram, kaleng yang kedua 120 gram, kaleng yang ketiga 111 gram, sampai dengan kaleng yang ke-10 beratnya adalah 220 gram. Maka cara menghitung rata-rata hitung secara manual adalah kaleng pertama 95 ditambah dengan berat kaleng yang kedua 120 sampai dengan ditambah dengan kaleng yang terakhir, kaleng yang ke-10 adalah 220 gram. Setelah dijumlah, kira-kira akan ketemu angka sekitar 1593 gram dibagi dengan 10, sehingga rata-rata hitungnya adalah 159,3. Nah, kita hitung di dalam aplikasi SPSS. Setelah data diinput dalam data view, data itu kita input terlebih dahulu, kita kasih variable view-nya misalnya X. X itu kita kasih label adalah berat daging sapi dalam satu kaleng. Nah, kita kasih notasi adalah variabel X. Kemudian dari data tersebut kita masukkan, setelah dalam variable view kita input di data view 95 sampai 220 kita input. Kemudian dalam menu SPSS Anda pilih menu Analyze. Nah, dalam menu Analyze kemudian Anda pilih nanti bisa menggunakan pilihan menu deskriptif maupun dalam frekuensi. Nah, saya coba dalam bentuk frekuensi. Maka setelah diklik OK, setelah dipilih frekuensi akan muncul gambar tabel semacam ini, sehingga nanti rata-rata hitungnya muncul. Nilai min di sini adalah 159,3. Mengapa? Karena total berat ini adalah 1593 gram. Jadi kalau di rata-rata 1593 dibagi dengan 10 jumlah kaleng, sehingga akan ketemu nilai min atau rata-rata hitungnya adalah 159,3. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau kita akan menghitung dari seluruh kaleng itu rata-rata berapa yang nilai tengahnya? Oke, kita lihat di sini. Baik, rekan-rekan mahasiswi, kita lihat di sini pengertian median dahulu. Pengertian median. Median adalah nilai dalam sekelompok data yang letaknya di tengah-tengah. Jadi nilai yang membagi data dalam satu kelompok dibagi dengan dua bagian yang sama. Jadi kalau misalnya ada 5 data, maka data mediannya adalah data yang di tengah. Jadi kalau misalnya ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, maka nilai mediannya jelas adalah yang di tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan median. Jadi kalau begitu, median itu adalah nilai yang berada di tengah sekelompok atau serangkaian data yang diurutkan dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar, maka yang di tengah-tengah itulah nilai mediannya. Kalau itu datanya berjumlah ganjil, berbeda dengan data yang jumlahnya genap. Misalnya ada 10 data. Nah, dalam contoh tadi, staf di bagian kitchen mengambil 10 kaleng daging sapi, berarti jumlah N-nya adalah genap.
karena jumlahnya 10. Bagaimana cara menghitungnya? Maka nilai median itu adalah di antara yang pertama adalah N dibagi dengan 2. Jadi jumlahnya sampel tadi N-nya 10 dibagi 2 berarti 5. Kemungkinan data itu bisa di baris kelompok yang kelima sampai dengan 4, 3, 2, 1. Yang kedua adalah ditambah dengan N ditambah 2 dibagi 2. Jumlah N adalah 10, ditambah 2 adalah 12, dibagi dengan 2 adalah 6. Jadi kemungkinan nilai min diproyeksi berada di baris angka yang ke-6. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa jadi di antara angka 5 dan angka 6. Nah, maka kita coba lihat. Berikutnya, kalau kita dengan data yang sudah diperoleh tadi, kita hitung nilai mediannya, berarti dari data 95 tadi kita hitung N-nya adalah, kalau jumlahnya genap, N ditambah 2 berarti 10 tambah 2, 12, dibagi dengan 2 berarti 6 hasilnya. N yang ke-6 itu adalah nilainya 135. Data ini sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di baris 135 ditambah dengan 160, maka jumlahnya adalah 295. Kemudian 295 dibagi 2. Hasilnya adalah 147,5. Seperti ini. Sehingga di sini kalau kita pakai aplikasi pengolah data SPSS, data ini setelah kita input, kemudian kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih menu frekuensi atau deskriptif, maka akan muncul nilai mediannya 147,5. Dari mana 147,5? Adalah penjumlahan dari nilai 135 ditambah dengan 160 dibagi 2. Seperti itu. Jadi 295 dibagi 2, hasilnya muncul di sini min adalah 147,5. Begitu cara mengetahui atau mengukur ukuran pusat nilai nilai mediannya. Berikutnya kita lihat adalah modus. Nah, ukuran pemusatan yang ketiga adalah modus, atau dalam literatur yang lain juga disebut dengan mode. Modus secara sederhana adalah nilai atau bilangan yang sering muncul dari sekelompok data. Misalnya tadi ada 10 data, kemudian nilai yang sering muncul di data itulah kita sebut dengan modus atau mode. Nah, menghitung modus atau mode itu biasa digunakan untuk mengetahui frekuensi atau seringnya terjadi dalam satu keadaan yang diobservasi. Baik, kita lihat. Misalnya pada contoh di sini ada data dari 10, jumlahnya tadi ada 10 kaleng. Misalnya data pertama beratnya 95 gram. Data yang kedua, kaleng yang kedua beratnya 120 gram. Kaleng yang ketiga beratnya, kaleng ketiga berisi daging sapi dengan berat 95 gram. Dan berikutnya kaleng keempat 245 gram sampai dengan kaleng yang ke-10 220 gram. Secara kasat mata kita bisa melihat nilai dari modus atau mode yang sering muncul adalah nilai 95. Kebetulan dari data ini ada 2 kaleng daging sapi yang beratnya 95 gram. Nah, di sini sehingga kita bisa mengukur seperti itu. Kita olah dalam aplikasi SPSS, maka munculnya setelah kita pilih menu analyze,
Menu analyze kita pilih, kemudian kita pilih frekuensi, maka akan muncul nilai mode atau modus. Yang sering muncul adalah 95. Baik, selanjutnya kita lihat di slide kuartil. Apa itu kuartil? Secara sederhana, kuartil itu membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama jumlahnya. Jadi kalau ada 10 data, 10 kaleng daging sapi, kita asumsikan adalah 100%. Jadi kalau kita kuartilkan dalam bentuk persentil, dalam bentuk persen berarti 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kuartil itu akan membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, sehingga diperoleh ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Kuartil 1 disebut dengan kuartil bawah, kuartil 2 disebut dengan kuartil tengah, kuartil 3 disebut dengan kuartil atas. Jadi kuartil dalam jumlah kaleng sebanyak 10, jumlah kaleng 10 kaleng daging sapi, maka kuartilnya berada di persentil 25 ke bawah sampai dengan 0% sampai 25%. Itu adalah kuartil yang pertama. Kemudian kuartil yang kedua atau kuartil tengah adalah 50. Mengapa? Karena dari 100% di kuartil tengah itu membagi data sama banyaknya menjadi 2, sehingga di 50% itu membagi data di kirinya adalah 50 sampai dengan 0%, sedangkan di kanannya adalah 51 ke atas sampai 100%. Nah, kuartil ketiga adalah di persentil 75%. Artinya di kuartil atas itu wilayahnya adalah 3/4-nya sampai ke bawah, dan sisanya di atas kuartil atas atau kuartil 3 1/4-nya di atas kuartil 3 dalam kelompok atau serangkaian data tersebut. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kalau begitu, dalam 10 kaleng daging sapi, kalau dikuartilkan, kita asumsikan 10 itu adalah angkanya 100% dalam persentil, maka kuartil 1 atau kuartil bawah adalah 1/4-nya ke bawah adalah kuartil 1, 25%. Kuartil kedua 50% yang membagi data menjadi 2. Dan kuartil 3 berarti 3/4-nya data. Kemudian di atas kuartil 3 atau kuartil atas ini 1/4 dari kelompok data itu. Jadi kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Oleh karena itu dalam persentilnya akan ketemu angka 25%, 50%, dan 75%. Dalam analisis pengolah data SPSS akan muncul seperti ini. Nah, setelah data tadi kita analisa, kemudian akan muncul persentilnya. Nah, ini ukuran pemusatannya, parameter yang kita pilih adalah kuartil, tapi di dalam pilihan kuartil itu kita tentukan penghitungannya dalam bentuk persentase, sehingga muncul di sini persentil 25%, 50%, dan 75%. Nah, masing-masing akan muncul angkanya seperti itu. Jadi di persentil 25 angkanya adalah nilai data itu 117,75, di persentil 50 147,5, di persentil 75 adalah 199. Ingat sekali lagi, datanya adalah ini yang bisa Anda lihat dalam file PDF. Berikutnya kita lihat slide yang hubungan min, median, dan modus.
Nah, rekan-rekan, ada perhitungan yang harus kita pahami. Ada nilai pusat itu dalam ukuran pemusatan hitung rata-rata, rata-rata hitung atau mean, kemudian median, kemudian modus, dan kuartil. Nah, kita akan bahas saja, dan juga sebenarnya ada ukuran yang satu lagi adalah desil, tapi kita cukup dari 5 ukuran itu kita pelajari 4 saja yang biasa muncul dalam output pengolah data SPSS. Nah, dari mean, median, dan modus memiliki hubungan, yaitu tingkat kenormalan dari kurva itu. Kita lihat ukuran pemusatan yang digunakan merupakan ukuran yang lazim, yaitu rata-rata hitung, tadi sudah disebutkan juga median, kemudian modus, dan kuartil. Nah, 3 median, mean, dan modus ini bisa digunakan untuk mengukur kurva. Coba kita lihat bentuk kurvanya seperti apa. Nah, kita lihat. Yang pertama, hubungan antara nilai rata-rata hitung dengan nilai median, nilai tengahnya, dan nilai modus yang sering muncul. Hubungannya apabila nilai mean, kemudian atau rata-rata hitung dengan nilai median, dengan nilai tengahnya, dengan nilai yang sering muncul atau modus atau modenya, apabila nilainya sama, maka bentuk kurvanya akan membentuk kurva simetris atau disebut juga dengan kurva normal. Jadi semacam ini gambarnya. Dalam aplikasi SPSS contohnya seperti ini. Nah, kita lihat dari data yang sudah diinput, kemudian kita pilih, setelah data diinput kita pilih analyze, kemudian di menu analyze kita pilih deskripsi atau kita pilih frekuensi, kemudian nanti kita tentukan bentuk histogram, diagramnya dengan histogram, maka akan muncul semacam ini. Nah, karena nilai mean, nilai median, dan modusnya sama, maka akan membentuk kurva normal karena datanya sama. Berikutnya adalah bagaimana kalau data mean-nya lebih besar. Jadi nilai mean atau nilai rata-rata hitungnya lebih besar dari median dan lebih besar dari modus, maka kurva itu akan condong ke kanan atau ekornya akan condong ke kanan karena mean itu berada di kanan, lebih besar dari median dan modusnya, sehingga dikatakan kurva ini condong ke kanan. Berikutnya adalah kurva apabila condong ke kiri. Apabila nilai rata-rata hitung atau mean dengan nilai median dan modusnya itu tidak sama, jadi akan condong ke kanan. Kita lihat slide. Oke. Kita lihat di slide kalau condong ke kanan seperti ini, ekornya dia akan ke kanan. Dalam bentuk aplikasi SPSS gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah kurva yang tidak simetris atau kurva yang tidak normal karena nilai rata-ratanya itu lebih besar dari median dan modus. Berikutnya hubungan ukuran pemusatan mean, median, dan modus. Yang ketiga adalah hubungan kurva yang condong ke kiri. Oke, kita lihat sekali lagi. Kita lihat kurva condong ke kiri bila mean lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Maka kurva itu rata-rata hitungnya tentu karena lebih kecil, maka gambar kurva itu kita lihat sekali lagi, kurva itu akan membentuk kemencengan ke kiri, condong ke kiri karena mean-nya
lebih kecil dari median dan modus. Jadi kira-kira gambarnya adalah seperti itu. Oke, yang ketiga kurva condong ke kiri. Kita akan lanjutkan dengan kira-kira gambarnya seperti ini. Dalam analyze, kemudian kita pilih di frekuensi, kemudian histogramnya muncul seperti ini. Saya lanjutkan dengan penyebaran data. Nah, kita akan pelajari dalam penyebaran data. Penyebaran data merupakan salah satu upaya untuk meringkas data supaya para pengambil keputusan itu bisa mengetahui karakteristik atau keadaan data yang lainnya. Selain tadi kalau di ukuran pemusatan kita bisa mengetahui rata-ratanya, rata-rata hitung, median, dan modusnya, kuartil, desilnya. Tapi di penyebaran data kita atau di dispersi atau variasi kita akan mengetahui tingkat penyimpangan datanya atau deviasinya. Yang pertama, pengertian penyebaran data. Oke, apa sih yang dimaksud dengan penyebaran data? Secara garis besar, penyebaran data itu adalah satu ukuran parameter untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-ratanya, atau ukuran yang menyatakan jauh dekatnya suatu data ke pusat datanya. Jadi kalau begitu ukuran penyebaran ini tadi kita sudah menghitung rata-rata hitung, modus, median. Nah, kalau penyebaran data ini kita berarti ingin mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau begitu penyebaran data ingin mendalami seberapa besar penyimpangan atau deviasi data dari ukuran pemusatan min, median, dan modus. Baik, kita lanjutkan di slide yang kedua. Slide setelah itu adalah jenis. Setelah pengertian adalah jenis ukuran penyebaran data. Jenis ukuran penyebaran data itu antara lain dalam beberapa literatur disebut adalah ring, karena ukuran penyebaran data ini untuk mengetahui salah satunya adalah jarak data. Kemudian ring, setelah itu juga akan pelajari deviasi kuartil, kemudian ada deviasi rata-rata dan deviasi standar. Namun pada aplikasi pengolah data statistik yang sering muncul digunakan adalah data ring dan data standar deviasi. Oleh karena itu pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan ring dan standar deviasi saja. Khusus dalam standar deviasi nanti kita akan pelajari varian. Baik, kita lihat slide berikutnya. Yang pertama dari ukuran penyebaran data adalah ring. Apa itu ring? Nah, ring itu adalah selisih antara pengukuran data yang terbesar dengan data yang terkecil. Jadi kalau ada misalnya kaleng daging sapi yang pertama beratnya 95 gram, kaleng kedua di atas 95 gram, sampai dengan kaleng yang ke-10 adalah 220 gram misalnya, maka nilai terbesarnya adalah 220 gram, sedangkan nilai terkecilnya adalah 95 gram. Jadi kalau begitu nilai dari sebaran data ringnya digunakan rumus adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Jadi 220 dikurangi 95, itulah nilai ringnya. Dalam aplikasi SPSS akan muncul dari data yang sudah diinput ini, maka kemudian akan muncul datanya adalah 100 ring 150. Kenapa 150? Karena dari data 95, kaleng kedua 120 gram, kaleng ketiga 111 gram, kaleng keempat 245 gram, sampai dengan kaleng ke-10 220 gram, ternyata
data terbesarnya adalah kaleng keempat 245 gram dikurangi data berat kaleng yang terkecil yaitu 95 gram. Artinya 245 gram dikurangi dengan 95 gram hasilnya adalah 150 gram. Muncullah dengan menggunakan analisa SPSS, nanti muncul nilai R-nya adalah 150. Maksudnya adalah beratnya 150 gram, itu adalah nilai R-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita pelajari standar deviasi. Nah, standar deviasi ini lazim muncul dalam aplikasi pengolah data, khususnya SPSS, Minitab, dan yang lainnya. Pengertian standar deviasi secara sederhana adalah kuadrat dari varian. Jadi standar deviasi atau simpangan baku adalah kuadrat dari varian. Kalau begitu apa itu varian? Nah, varian digunakan untuk melihat homogenitas data, variasi. Dalam istilah yang sederhana, kalau varian itu kita asumsikan bervariasinya data, homogen atau majemuknya data, di mana nilai hasil perhitungan varian sebagai titik pusat dari penyebaran data. Jadi kalau begitu, varian ini merupakan homogenitas data, kemudian titik pusatnya itulah yang akan menentukan penyebaran data. Dengan demikian varian dikuadratkan menjadi standar deviasi atau simpangan baku. Nah, dalam perhitungan ini maka dengan data sebanyak 10 sampel kaleng daging sapi akan diolah dengan menghitung analyze, kemudian kita pilih frekuensi atau mungkin deskriptif, kita klik, kita tekan tombol OK dalam aplikasi SPSS, maka muncul standar deviasinya adalah 49,45. Baiklah rekan-rekan, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini apa yang sudah dijelaskan dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data bisa Anda pahami, karena yang saya sampaikan materi ini selain dalam bentuk video dan PDF, data ini saya berikan contoh apabila kita praktek menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data, sehingga harapannya dengan munculnya data angka mean, standar deviasi, median, modus, varian, kemudian tadi juga kita pelajari persentil, harapannya Anda bisa menginterpretasi data itu. Apa sih maksudnya dari tampilan deskriptif ini, sehingga membantu Anda dalam menyusun skripsi atau karya ilmiah yang akan Anda tempuh nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini ilmu yang bisa menambah wawasan, menambah pengertian kita, pemahaman kita bisa menghitung dan menginterpretasikan, bermanfaat untuk kita semua. Saya kira sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, sukses selalu untuk kita semua, dan salam STP Syahid Jaya.